Helcurtnya dibuka loh. Kita udah lama banget gak ngeliat Helcur. Tapi Tapi bisa jadi udah jarang dipakai distrik. tapi jujur Om, aku setuju sih kalau Helcurnya dilepas itu bakal berat banget untuk Skylar. Sekali aja Prof. Ya, sekali aja gak sih? Sekali aja. Bukan studio sekali aja bisa. Iya. Sekali. Dari Serius. daripada Enggak, berat-berat. ini tumben loh bapak-bapak ini ya, orang tua ini ngomongin resiko loh. Iya, padahal Tumben tadi loh. paling gak suka sama Enggak, siapa resiko lagi yang ya. paling gak suka resiko? Aku tetap nggak setuju. Helcur harus di-ban kalau Baloy. Iya. Apalagi kalau kita lihat data, dari Baloy sendiri tuh punya kill tertinggi di arah roamer. Iya. Jadi kalau misalnya dia dikasih damage hero di arah roam, Itu bahaya banget sih Nevin. Dan tadi ya kalau kita ngomongin soal Suyo Om, Oke. aku sebenarnya lebih setuju kalau Nanti kita ke Suyo. lagi-lagi nih ya. Lagi Suyo. Suyo dilepas untuk RRQ kayaknya bakal bisa dijawab kalau Geek-nya ngebawain komposisi kayak Julian Om. Julian. Dari level 3 sama-sama bisa team fight, magic damage lebih diuntungkan di early game, dan Julian basic attack-nya juga ada enhance-nya. Jadi itu yang bakal menjadi salah satu power tambahan. Oke. Ini dia. Dengan Matilda tadi di awal berarti beberapa fighter ataupun kalau memang mau menggunakan metode fighter ya udah bisa jalan lagi loh. Ya, tapi masalahnya Matilda Alpha yang bakal dilawan. Kalau ya, Kalau mau Alpha. diambil. Oke. oke. Tapi ya mereka beda. Nolan lagi-lagi nih. Meskipun kita belum melihat adanya perform Nolan yang maksimal Iya. dari kemarin. Cuman aku tertarik juga nih dengan show yang kembali lagi diamankan ya. Kayak Ada ya ternyata ya. Iya. Pilihan satu dari audiens tadi. Sepertinya Wow. ini jadi satu gameplay yang cukup nyaman untuk mereka, tapi Aboy ini nggak akan dibiarkan untuk menggunakan Paramis. Oke. Dan Alpha-nya keluar. Cuman masalah tuh sekarang juga Nathan. ataupun dengan Valentina yang terbuka ini mau diamankan dulu Valentina di sini jadi mereka juga bisa Ganti. menggunakan metode yang sama ataupun yang lain. Valentina dulu. Oke. Jadi disamain dulu kondisinya, nge-ban lagi hero-hero selanjutnya yang emang kayaknya bakal ngerepotin, yo wes jadi normal keadaannya. Iya, tapi ngelawan Matilda memang sulit gitu ya. Karena dari Way dari melompat bisa membuka jarak dan juga arah dari Way of the Dragon. Ya. Tapi cukup ngotot ya dua-duanya ya. Ngotot banget nih. Karena terlihat dari 3 pick atasnya mereka udah langsung nunjukin triangle-nya. Yap. Mereka langsung nunjukin gitu loh, kayak mereka akan bermain seperti apa. Sehingga dengan gerakan seperti ini ya mau nggak mau kalau misalkan mereka udah pegangin kendali early game-nya, apalagi mungkin di sini Vincent-nya udah sadar kalau dia nggak boleh buru-buru nih untuk megangin turtle-nya, dia harus bisa counter setup mainnya. Itu kayaknya bakal menjadi kendala juga nih untuk bagaimana nantinya ketika early game di turtle 1 mereka bisa eksekusi lebih manis lagi. Ya, early game memang jadi kunci sih kalau ngelihat dari 2 game yang udah kita saksikan di awal tadi dan pas dalam game yang ketiga setelah Bruno yang udah ditutup ini jadi perebutan gold laner juga sebenarnya dan Nathan Yep. akhirnya terban. Ya karena Nathan Beatrix juga mungkin kalau RQ mau 2 kali penggunaan Beatrix ini petunjuk bahwa udah mulai nih ya adanya penggunaan hero lain dan Cadera juga selain Moskow ya. Iya, Moskow harusnya. masih bisa juga nih. Masih ada Karena Moskow. kalau dilihat juga dari segi powernya, Moskov di sini bisa melakukan split push. Dan dengan komposisi Matilda Faramis, mereka tuh punya kelemahan dari split push tersebut. Jadi kayaknya better mereka ambil aja untuk Moskovnya. Mereka bisa bawain draft tersebut dan kalaupun nanti ternyata diambil sama Cadera, mereka bisa bawa Cloud. Aku pengen sesuatu yang ekstrim lagi sebenarnya. Apa tuh? Tapi ini masalahnya kan udah ada cow lagi, berarti metodenya kan harus metode bermain dengan cepat ya. Untuk melawan tim fight kayak begini tuh kadang dengan 2 hero mungkin nanti udah duluan diambil oleh pemain RRQ kalau emang gak ada yang nabrak belakang banget. Melisa dikeluarin nasi. Melisa. Nanti kan masalahnya ada cow. Enggak, berarti dengan ada cow berarti Melisa kayak Sebentar tahan dulu. Cowoknya bisa di XP loh. Tiger ini masih terbuka. Oke. Wah, Tigril ya? ada Tigril. ya juga. Efisiensi banget sih. Benar, karena Velura pernah pakai Josto. Dan jatuh di regular season. Tapi Beatrix Oh, enggak, lagi. Beatrix kembali, alright. Itu pasti sama. Oke. Oke, berarti ya metode Apakah ya? Lagi-lagi di sini akan muncul hero seperti Cloud yang tentunya Skylar sudah mastering banget, itu yang pertama. Yang kedua, dia bakal punya jawaban dengan Purify kalau misalkan dia terkena The Way of Dragon. Yang ketiga, dia juga bisa menjadi jawaban kalau misalkan nanti Beatrix-nya lagi dalam keadaan pegang Bennett atau Rainer. Alright, mungkin bisa sih kalau buat Cloud-nya ya. Tapi Iritel Keluar. dan juga Barat. Barat. Berat XP ya berarti? Ya ini bakal jadi pick yang bagus banget kalau misalkan pick off-nya bisa berjalan. Oke. Karena deny dari Barat, ketika nanti dia bisa mendapatkan front line seperti Chow, itu bakal sedikit nge-delete kehadiran dari Baloyski-nya sendiri. Tuh. Entah kenapa aku merasa kalau Chow-nya jadi XP lane itu malah menjadi alternatif juga loh. Karena Barat kalah rotasi sama Chow di XP. Tiger nggak sih?
Iya. Paksa Iritalnya untuk pakai Purify. Harus dipaksa lebih tepatnya. Iya. Tapi ya, let's see. Ada cowok juga ya tetap ada Purify sih harus ya nggak sih? Atau gimana kalau tiba-tiba Baloiskinya membawakan hero? Tamus lagi pun menurutku masih oke loh. Wah, Tamus. Ya. Aku baru mau mikir kayak misalkan hero-hero nangkep kayak Atlas gitu. Wow. Di draft seperti ini. Khalid, Tapi ternyata Khalid, Khalid. Khalid. Ini Khalid Roamer jangan-jangan atau Khalid XP. Karena kalau Khalid XP. XP, ya Khalid berarti XP. dia pengen menangin rotasinya aja. Oke, waktunya untuk memprediksi tapi sekarang dari 40. Siapa? Kick. Masih dengan Geek Omoa. RRQ. Oke, dan final prediction dari Profesor kami untuk game yang ketiga. Aku ngerasa Irital pick yang bagus jadi RRQ. Oke, Irital, menarik banget untuk melihat Irital kembali lagi ke area pertempuran dalam Line of Down dan kita akan saksikan ini dia game yang ketiga RRQ Hoshi versus Geek bersama casters yang bertugas ada Limco Chol dan juga Ranger Emas. Alright, terima kasih banyak tentunya untuk Nevi dan para panelis. Ini benar-benar akan merasakan betapa pedihnya di match kali ini. Karena para kedua belah tim mereka harus membawa match ini dari yang didapat dari apapun. Berat pastinya, tapi kayak tutor Faramis Kang Manis. Karena ada Faramis yang deny pick. Cuma kali ini ada perbedaannya nih. Valentina yang bisa ngambil dari first blood. What? Wow! First blood. Out of nowhere! First blood! Dylan termakan dan bahkan flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ Lim. Wah, mungkin langsung belakang ya. Ditep juga. Dan ya sih, damage dari Baloski harusnya memang cukup. Eksplosif banget pasti. Ya, benar banget. Tapi lihat di depan sana, Dairan kehilangan level. Dairan punya power yang cukup mengandalkan bahkan Aboy. Lagi-lagi menjadi sebuah masalah seorang Skylar dan Kedera. Kondisinya kali ini akan coba membantu kita di depan sana, Lim. Masalahnya gimana nih? Aktif banget ya Bun dari awal loh, dari game pertama bahkan. Ya targetnya beda-beda. Mungkin tadi sempat kejadian yang ditarget 2 kali karena pakai assassin. Tapi tiba-tiba di game ketiga XP yang ditarget. Siapa yang sangka coba? Barat target seperti itu. Karena Susujin tidak terlalu worth it di awal dan Susujin bisa punya power untuk menggelapkan seorang Baloiski dengan terus personil. Ini ada Matilda juga jangan lupa dengan absolute support nih. Inspire kali pertama, cooldownnya akan lebih cepat. Tapi tetap damage dari Baloy. Di awal akan tetap sakit, maupun 11. Juga Trill, ini akan boosting lagi dari damage tentunya. Oke, Dairan agak sedikit terperangkap tapi lihat Skylar masih melebih juga seorang Kadera akan coba dipaksa. Coba di depan sana, sprint telah dikeluarkan bersama dengan flicker cukup worth it. 1 spell per 1 space. Bait dari pasifnya, tapi Vincent. Vincent out of nowhere, standby dengan ada pressure milik Giramal Skylar. Termakan begitu saja. Pancingan yang berhasil mengejar bottom lane. Tapi Susujin harus memberikan satu bat turtle untuk Skylar. Karena kalau tidak dia menjadi kerugian yang sangat maksimal. Tepakan Susujin menukarnya dengan satu buah turtle. Worth it? Enggak. Tapi ini adalah satu buah hadiah paling better yang bisa dapatkan oleh Skylar. Gasting yang bisa dilakukan juga orang itu. Karena seandainya memang di Miro balik di sama-sama diikut ke arah gold lane. Kayaknya nggak bakal ada poin jauh juga. Kalau udah langsung mundur tadi kan dari kaderanya, seenggaknya mereka masih bisa invade jungle sekarang di pergerakan dari Sujin. Tampil lagi, clip-clip dari memang sama King juga. Level akan terganggu, ini balik lagi. Nolan ketika udah pegang jauh susah Royal banget. Dagger dengan suara Skylar. Dia bisa terlalu besar pangan. One hit. Semua damage yang maksimal masuk dengan suara Skylar. Tidak ada yang bisa dijawab dari suara Skylar. Tidak ada roar dari pria misterius. Tidak ada Purify juga di depan sana. Yang masih mirip dengan game sebelumnya Geek Fam. Gak dikasih kendor sama sekali. Dan rotasinya begitu cepat Ji. Ini membuat mungkin gak bisa ditahan lagi bahkan dan hidup. Berusaha banget. Ini bakal bisa ditutup begitu saja. Tapi lihat Valdora tiba-tiba menutup dengan suara Skylar. Dia bisa terlalu besar. Masih ada Riz dengan Netherrealm. Tapi Skylar menjadi buah-buahan warga. Tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan di depan sana perpasukan ada TNJ. Mereka mematah tiba dan Banner Friends yang berhasil menyelamatkan Vincent. Vincent ter-take down. Way out dengan Baloiski. Point kill yang sangat mahal bahkan Valdora kali ini menjadi satu point kill yang dikasih ke Aboy dan membuat tim RRQ terlena dengan 6 point kill. Terbawa sepertinya dengan gameplay yang memang diinginkan oleh Geek Fam. Skylar tumbang 2 kali bahkan 3 kali in total.
susah sih memang untuk scaling dengan hero-hero yang kayak diambil sama RRQ ini di awal benar-benar susah buat in-fight. Dan itu yang diinginkan oleh King. Mereka bahkan Taran pun nggak bisa stopin mereka. Betul sekali. Kita lihat di sini posisinya Baleski kembali melakukan sedikit invasi habis-habisan. Selama Baleski berada di level 4, tidak akan ada kejadian yang bakal diredam oleh Baleski. Kalau bisa, Duel of Dragon-nya itu nggak boleh cooldown. Harus selalu digunakan. Selalu intinya. muncul, tendang, muncul, tendang, muncul, tendang. Ya, tapi Warax sudah jadi juga untuk Sutsujin. Ya. Sutsujin juga pemegang rekor Alpha dengan level 12 tercepat juga loh. Dari kedua season. Nah, under pressure gini kayaknya berat. Tapi Veldora rotasinya sih cepat banget. Dia ada hampir di semua lane. Mungkin pressure dari Veldora ini terasa banget sama RRQ. Iya, mereka benar-benar memberikan tingkat yang maksimal banget. Dengan Jig di depan sana, bakal coba untuk memberikan pressure terhadap seorang RRQ. Coba dibalikan, dari yang terjadi. Baleski, dua Frega, ketika seorang setia tapi memakankan seorang Veldora diselamatkan dengan arah ini seorang Farah Miss. Dan di sini dibalaskan oleh seorang Farah Boy. Akhirnya Spiroma banyak poin. Tapi tolong lihat damage masih kurang. Maka Baleski menjadi seorang pemain kill. Kadera, dari cara untuk pulang. Nowhere turun, Kadera tertakedown. Menjadi poin kill mau untuk seorang Skylar. Double kill, lagi for triple kill. Tapi nampaknya di sini Veldora dan Vincent menukar dengan adanya Vin. Wow, pertukaran yang begitu banyak. Buset, Tapi depan. Turtle tetap didapatkan oleh RRQ. Oke, dua kartel tidak hanya membuat Skylar bertahan hidup di depan sana, tapi Veldora sadar Skylar karena ultimate kali ini. Dan lihat heavy crossbow-nya tidak ada. Veldora tidak bisa ditumbangi dengan darah yang cukup banyak kali ini. Roar dari pria misterius belum menggetarkan Land of Down. Bisa dibalikin juga. Skylar. Dan itu dia ternyata surprise. Tembakan peringatan Open dan the Register Roleplay! The roleplay! Skylar tumbang bersama dengan Indok double kemenangan dari seorang Kadera. Bait dari Veldora tadi yang begitu baik. Penetrate yang pas banget tadi. Ketika Skylarnya dijemput dengan guiding wind langsung terkena roket tadi dari Kadera. Wesker bahkan dimainkan. Kadera. Kadera mencoba untuk bertahan dari Spear of Alpha di depan sana, nggak bisa dibentuk lagi seorang Kadera. Baleski sedikit terlambat, but it's okay, no problem. The best thing yang bisa dilakukan dari seorang Kadera dengan 7 poin kill itu udah paling maksimal. Ini udah banyak banget sih teman-teman juga. Tapi ya paling lagi yang ke-9 agak sedikit under tapi nggak jauh juga. Di posisi kayak gini mungkin level jauh lagi. Betul sekali. Jadi dia tangan bisa jet. dibawa tim Arcus dengan Vincent lihat dengan sangat bebas. Dia berada di level 10. Dia coba untuk dapetin seluruh partinya dan bahkan dengan kontrol yang tidak masuk di pub. Karena itu mempengaruhi goal swing yang dimiliki dari Oke ya. RRQ punya opsi untuk minum juga gitu. Mereka sekarang udah ketinggalan gol tapi yang buka malah. Balai coba dimakan. Balai akan coba ditahan ke sana, dia masih terlalu besar. Tapi Baleski tidak bisa dimakan dengan instan. Terlalu sulit dan Veldora membuka position dengan cukup jelas. Memberikan masukan tim RRQ kali ini pressure yang tidak hentinya. Ido selalu dia untuk membuka ke arah shooting eagle menurut saya. Karena kondisinya Vincent belum terlihat. Belum ada jumping out dan perfect tackle for RRQ. Itu udah plan dari Kick sih. Tapi ini satu-satunya yang bisa mengejar ke arah gold dan jangan sampai dia terlena dengan plan yang mereka miliki, Lin. Makanya Divo memang gak mau kontes tadi. Ini dia Vincent. Vincent, berlari going Vincent, Retribution gak bakal bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan Vincent termakan di depan sana, Daerah menjadi bola-bolanan warga. Itu masih Molfi, Baleski menjadi target pilihan utama, mencoba untuk memakan satu momen kill, target itu dia tengah Raboy. Target mereka berubah dan Kadera stay down dari tembakan di virus passionnya, membuat tim kill ternetralisir dari engage, dia tidak henti. Jadi rugi sih. Ketika Turtle-nya tadi diamankan Arab, gue pikir Vincent dia menang banyak, dia dapat tarot, dia dapat poinnya. Tapi ketika ngeliat Vincent tumbang, itu menjadi satu kerugian ke defense ya. Goalnya dari 1.800 tadi langsung tarik sampai sekarang mungkin Arab yang bakal dominasi. Lepas sana, belum ada duel legend. Sentuh telah dikeluarkan, double stand up dengan adanya kondisi dari kick dengan Phantom Press membuat pasukan tim RRQ mundur ke belakang. Spear of Alpha-nya memang miss, tapi Vincent harus mencari cara pola. Karena berapa banyak yang sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Big Bang ke depan sana. Berapa banyak jalan yang dibuka untuk Vincent, tapi tidak ada impact yang cukup bermanfaat kali ini. Mungkin kalau ngomongin impact level dia sebenarnya masih oke. Karena objektif dari jungle salah satunya adalah mencapai level 15 secepat mungkin. Tapi kondisinya level 15 tanpa ada pertukaran banjir flanking power. Vincent ini
membuat para pasukan dari tim Geekma mereka kehilangan power gobrak loh. Justru gitu. Dan ngeliat dari Cadera yang benar-benar udah 7 poin kill dengan schedule seperti tadi, ini monster banget dan mirroring Baloi. Dan lihat, mereka udah gak ada peduli dengan apa di depan sana. Mereka mencoba untuk menutup Castor Veldora karena dia adalah sebuah masalah besar dan spill apa? Dan on point masih mendapatkan sebuah Baloi. Gak ada badan di depan sana. Vincent bahkan harus mundur. Veldora dengan kondisi tidak memiliki flicker, dia juga bisa dimakan. Kondisinya berbalik. RRQ berhasil mendapatkan owning position ketika Lord muncul. Mulai terbaca nih gameplay dari Geekfam yang sepertinya perlahan dari Mau dipaksa, Veldora gak ada flicker, ini yang cukup berbahaya, apakah berhasil dimakan. Frontliner 2 hilang, Policy akhirnya muncul, dan para pasukan dari tim RRQ tinggal mereka pilih dan Vincent muncul, itu belum waktunya Lim. Dan sekarang Vincent menjadi bola-bola dan warga lihat di jepit Samuels Gaming. Vincent, where are you going Vincent? Lihat, terlalu banyak timpan yang terjadi tidak dimiliki oleh tim Geekma. Terpecah belah, Dennis tidak terdeliver, dan bahkan Abu telah mengeluarkan Netherlands dengan sia-sia untuk menyelamatkan kawannya, Lim. Ya, dibalas juga tapi lihat Lordnya gak dibentin. Baloi masih open vision di depan. Oke, Spear of Alpha, itu Suci tipikal. Dia lebih memilih untuk menuju ke arah orang terlebih dahulu. Tapi di luar sana, damage dari Sarap Kadera terlalu besar. Veldora hadir, Suci tidak bisa selamat. Tapi tanpa ada Poloski, mereka tidak ada duel Dragon. Vince kalah! Dari pria misterius dan Vincent! Out of nowhere, save the day for the king! What a retribution from Vincent! Berhasil mendapatkan Lord, menambah lagi nafas dari Geekfam. Hadirnya Skylar tadi hampir saja menjadi mimpi buruk untuk Geek, namun karena Lord yang disecure Vincent seakan menjadi penyelamat. Yes, Raur dari pria misterius memang mendapatkan poin yang cukup banyak, tapi Vincent out of nowhere dia berhasil save the day for the Geek. Defensif yang harus dilakukan dulu. RRQ harus sadar sekarang mereka masih punya PR. Mereka harus clear dulu dari Lordnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Lordnya ini bisa jadi maksimal. Mungkin dapetin semua inner turret, itu jadi tujuan dari kita. Vincent lagi, distract lagi, itu karena clear lagi. Dan kondisi dari tim Geekma kali ini mereka masih punya nafas dan bahkan mereka membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh RRQ. Perlahan ya, perlahan. Level 15, Sutsujin lumayan lama sih karena kondisi agak under juga ya. Nah, bisa dulu-dulu. Damage dari Skylar dipastikan sudah cukup. Di Aboy, dia bisa ngambil damage dan semuanya bisa ditutup. Veldora, jangan sampai Veldora ini berhasil dimakan karena memang distraction-nya berhasil. Tapi di arah bottom dan Lord ini bukan Lord yang menit 12. Lord sebenarnya nggak end-end, jadi nggak terlalu worth it. Ditukar dengan Veldora itu nggak terlalu worth it. Inner turret semua bener di waktunya. Ini bakal bahaya loh. Tentu kondisi di arah komplit nih. Ini para pasukan dari tim RRQ mereka udah kehilangan pasif, tapi memang akan hilang juga dalam pertandingan 19. Dan kondisi dari Geekma, mereka udah mulai harus tahu apa yang akan dimainkan oleh Vincent. Vincent akan bermain dengan Blinking Jamie. Dia akan masuk dari belakang, mungkin muter dulu. Memang agak sedikit jauh, tapi dampaknya nanti akan bagus banget. Karena targetnya nggak sampai front to back, betul. Dia cari langsung ke Skylar mungkin. Dulu akan ada Netherlands yang bisa nge-scan Skylar juga. Tapi semuanya akan berjalan mungkin nanti di orbit selanjutnya. Oke, kita bakal melihat Geekma, The King Slayer, benar-benar menunjukkan kualitas permainan mereka. Menjadi Kryptonite atas RRQ. Dan bahkan Geekma mendominasi di game kali ini. Spear of Alpha miss, memaksa ke depan. Wallace tidak bisa akan dapat dipukul. Duel terakhir untuk Castle Skylar, tapi kalau lihat tensi itu ada sia-sia. Mereka bisa. Mereka kehilangan sosok Wallace. Mereka udah mulai sadar, lihat damage deal yang besar dari Skylar. Mulai menuju ke arah Skylar sebagai poin utama, tapi dengan adanya Vincent terlihat meninggal setelah Vincent ini berbahaya, Lin. Harusnya ada backup juga sih. Oh, muncul! Vincent muncul. Masih aman tapi masih aman juga. Dan jangan lupa Baloi memang tumbang, bukan hanya yang tinggi Baloi, tapi flickernya juga yang digunakan tadi membuat gak bisa initiate lakukan. Prediction, precision gagal. Dia mengira apa yang dilakukan dia sekarang itu tapi namanya tidak. Informasi yang terlihat dari si Nathan di depan sana. Langsung ada Nolan yang hilang. Nolan, surprise damage dari Vincent dan bahkan lock di tangan dari tim RRQ. Bangkit perlahan. Mulai membalikan keadaan RRQ kali ini dengan adanya trapping yang dilakukan oleh Skylar tadi begitu baik. Vincent
Dia ngebuka tadi push yang ada di arah mid lane dan langsung instant kill. Ya, dan di situ sekarang gimana kalau sampai Vincent dekat dan kalau bisa Vincent ke dash. Belum lagi juga nggak ada backup tadi. Mungkin kondisi dari AB dia belum ready, belum siap untuk mengambil. Ini dari Karena visionnya di sana nggak ada juga gitu kan. Dan informasi di sini terlihat dari sangat jelas dikatakan dari Kickball mereka terpressure di 3 lane yang berbeda dengan slow push dari bottom lane membuat tim Araku akan lebih kuat dan perkasa. Ini malah cukup berbahaya. Mereka harus perhatikan Dairen sih. Mereka nggak boleh lupakan Dairen. Memang dari tadi Dairen dimakan secara 4 kali, tapi Dairen akan bisa menjadi initiate yang mahal. Jangan lupa ya ada Flicker juga bisa jadi opener yang siap untuk menabrak. Dito coba melakukan distraction, Phantom Threads, sekarang Bastur jadi pilihan utama tapi Skylar tidak akan kenal kendor. Bastur jadi pilihan. Ingat, kali ini dengan adanya top turret yang masih terdorong tanpa ada pengawalan mereka bisa keluar juga. Cuma Pandora, kondisinya adalah dia nggak pernah nahan cukup lama dengan Skylar. Full item. Pilihan terbaik sebenarnya Quicksand Guard dan juga Winter Crown. Seandainya ini udah jadi Pandora bisa ditahan, bisa dibeli lagi waktunya. Untuk sekarang Araku harus berpuas dengan satu gol base sekarang saja di bagian bottom lane. Gol dipegang juga dan defense mereka harus bermain secara fitur seperti tadi. Ya, itu mahal sih. Base turret di arah bottom lane itu mahal ketika under kondisi yang kita tahu Aram itu terperosok sekali dengan kondisi dari Kickball yang di early punya power ini, punya first blood, punya bahkan setelah 3 kali kill dan itu udah mulai tidak berarti dengan damage deal yang dibalas 143 ke all team fight. Araku punya damage deal yang besar. Ditandanya target pertama dari Balas itu coba ubah Skylar. Nggak berbeda terlalu jauh juga sih. Mungkin dia dari Cadera nanti dengan Cadera Crabshell langsung bisa kembali ke defense. Tapi masalahnya space-nya itu. Cadera dia nggak pernah dapetin space lagi. Semenjak dari Lord yang diamankan oleh Araku, terus lihat lagi di sisi ini. Kalau sini seakan-akan takut untuk masuk bus ya, karena seakan-akan ini dia bisa dilenyapkan dengan instan. Dan Vincent tanpa depar kembang, Nolan tidak akan ada enak-enaknya. Tapi tentunya ini dia salah satu mantan punggawa dari Alakiosi, Deden from Bogor, MPLID Extremer, presented by Good Day. Welcome to MPLID Extremer Deden from Bogor. Jangan lupa dikunjungi langsung ya untuk channelnya Deden juga nih. Waduh, lagi marah nih. Marah-marah mulu. Deden hari. Cela, gak sosok langsung stay cool Deden. Udah habis marah-marah sosok stay cool. Deden. Oke, so back to game di mana Lord akan muncul sesaat lagi. Medan tempur yang harus mereka kuasai juga terlihat. Dia akan defend loh. Oke, kita bakal lihat. Langsung termakan. Poloski terperangkap. Langsung Viro mau pada panggil dan selamatkan. Poloski. Paramis juga sudah selesai menyelamatkan. Sebenarnya tidak hilang. Skylar tumbang. Satu terjadi dan Retribution. Berhasil menyelamatkan power of Retribution. Lihat di sini Sosujin. Dia punya immortality tapi tidak akan bisa terlalu lama. Karena Sosujin tidak punya cover. Sosujin tidak punya backup. The best yang bisa dilakukan oleh seorang Vincent adalah distraction. Lord memang diamankan oleh Araku. Namun mereka tersisa 2 member saja. Prince bersama dengan Dairen. Pressure dari Geek gak akan kendor. Lordnya muncul. Lordnya hadir ke arah bawah, dibiarin kah? Ya. Geek mau coba kah? Mereka mau coba endgame tapi nampaknya nggak akan cukup. Mau coba untuk dapetin best turret juga terlalu jauh mininya. Dan malah menurut saya slow push yang dilakukan oleh Araku dan tidak diatasi oleh Geekbomb ini membuat Skylar itu bisa datang lagi ke lane up down dengan cepat dan bahkan kondisinya jadi ya udah Lord giveaway. Harusnya diambil sih. Lordnya bisa giveaway. Ini Lord giveaway harusnya. Gak sempat tadi waktunya. Bahkan di bagian atasnya itu lebih clear. Ya. Masih ada pressure juga. Mau lihat dari Formaker yang dimakan balu sini. Mereka bisa balu dari secara instan. Oke, tapi kalau misalnya gue lihat ya, beberapa banyak player-player yang ada terjadi defense di MPLID player ini, sering banget nggak ngelakuin clear dengan cepat, clear dengan pasti. Clearnya setengah-setengah, kurang bersih. Sebenarnya ada di teknik. Dia tahan ketapnya dari X itu lebih ngedorong tanpa harus di-push juga. Jadi ada beberapa saat memang harus nggak clear semua. Tapi kalau mode defensif, Kalau mode defensif dan objektifnya itu agak cukup jauh, itu berbahaya. boleh sih. Defensif ini adalah api. Tapi sekarang temponya masih sama. Lihat gol mereka masuk di 18 menit dia berjalan belum ada. Udah tidak terlalu berarti harusnya sih.
Kalau goal difference sekitar 1000-an 2000-an itu luar biasa. Ini sama-sama dominan mungkin akan ada perbedaan di arah over. Dan jangan lupa Ji, makin lama game berjalan di small time akan semakin lama juga. Yes, kemarin kita lihat sampai 80 menit Masuk di 40 menit kemarin. Tapi ya, mungkin di atas menit 20 objektifnya bukan lawan lagi, bisa jadi orang. Oke, yang yang telah dikeluarin oleh seorang Baleski. Dapatkan informasi yang cukup mahal. Dan kita lihat terlalu banyak ability yang dimiliki dari seorang Ido ternyata memberikan kesempatan berapa banyak damage yang diberikan oleh Kenalan. Mungkin damage dari Cadera juga nih. Dari awal juga kita udah lihat kan, ada French, ada Wesker juga. Dan itu yang dihitung terus sampai banyak banget tadi damage taken. Yang akan seru nanti di lordnya. Karena ya balik lagi, lord begini adalah tempat mereka akan beradu strategi. Flankingnya, game dari overfishingnya, semua akan diadakan. Dan keuntungan ya balik lagi ada dan Lord itu akan sangat mempengaruhi jalan khusus yang dilakukan oleh para pasukan dari ini. Terbongkar. Mereka coba bongkar, mereka menuju ke arah seorang Dairan, mereka coba temankan ke arah seorang Paleski, berikan part defensif, memasak ke arah depan, Vero apa, biarkan dia selamat, tidak berikan part defensif, harusnya kehilangan immortality, Paleski diselamatkan, tapi nampaknya cukup hilang, dan remnya, Vincentnya terlalu berani, lihat Cadera, menjadi target utama, Widowmaker gak berguna, dengan true damage yang sudah mereka miliki, harus kehilangan seorang Cadera. Apoy gak bisa nyelamatin 2 kali dan Ram gak bisa 2 kali untuk dirinya, dan ini dia kehilangan hal kecil, small mistake merubah mereka menjadi big mistake. Ya, Vincent pun langsung motong tadi ke arah tengah, membuktikan bahwa oke, kita nggak akan kontes, kita akan bincang saja. Vincent yang mundur, tengahnya paling nggak ada juga sekarang, tapi Lord didapatkan free untuk arah RQ yang dimana mereka juga udah full squad. Mereka berlima, berbeda dengan Lord sebelumnya J. Wah, lihat akhirnya cuma tersisa berada di arah Romer seperti yang sering kita bilang. Perbedaan 1000 gold tidak terlalu berpengaruh ke arah Romer, tapi ternyata di balik sudut pandang itu, saya lihat Caldora yang tadi itu sempat pas kota untung, malah dia yang rugi sekarang. Sebenarnya tidak kuat juga untuk tahan lama-lama. Sementara midnya Bastard sudah dibongkar, bakal menuju ke arah top lane dan sepertinya Araki siap. Dobrak pertahanan dari King. Mereka mencoba untuk mencobrak, tapi ketika Paleski sudah ada dengan bermain dengan konsel Gatot Susuji melihat para Paleski tidak ada sebuah flicker, tidak bisa memaksa, tapi Dairan memaksa karena Paleski. Winter Cloud memaksa waktu yang cukup banyak, tapi Maldor di ruang belakang langsung hilang bersama dengan Anan dan Ram. Mereka memaksa teamfight. Oh no! Wow! Dari pria misterius menghentikan seorang Paleski, damage yang terlalu besar, dan King of King berhasil membalikan keadaan. What the